Hai sahabatku semua, kembali lagi di Jumat Mistis. Jumat Mistis adalah kumpulan kisah-kisah misteri dari pengalaman orang-orang. Hari ini aku akan menceritakan kisah dari salah satu teman mistis. Ini dia ceritanya, dan mana ceritamu? Kejadian ini aku alami di tahun 90-an, di mana handphone belum banyak orang yang punya. Wayan, itu namaku. Aku hanya ingin membagikan kisah yang aku alami, agar kalian bisa berhati-hati, dan aku harap kalian tidak mengalaminya. Seperti biasa, aku bangun jam 5 pagi untuk pergi bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor camat yang tak jauh dari desaku. Pekerjaanku hanya membersihkan ruangan dan halaman kantor sebelum jam buka, dan aku akan kembali lagi saat kantor akan tutup. Hari itu 12 April, aku melakukan tugasku seperti biasa dan selesai sama seperti hari biasanya. Aku bergegas ke ladang dan memberi makan ternakku. Setelah itu, aku langsung berlari pergi menuju lapangan, tempat biasa kami bermain dengan teman-teman. Lapangan di dekat desaku ini lumayan unik karena letaknya bersebelahan dengan kuburan desa. Kami selalu bermain di sini, dan kami selalu selesai sebelum hari gelap karena kami takut dengan suasananya. Jam 4 sore biasanya teman-teman sudah berkumpul di lapangan, tapi kali ini hanya ada 4 orang saja yang terlihat. Aku bergegas memakai sepatu bolaku dan mulai bergabung dengan teman-teman yang lain. Kami bermain seadanya sambil menunggu yang lain datang. Tak terasa 1 jam berlalu. Tak ada satupun yang datang untuk bermain hari itu. Temanku Putu dan Kadek akhirnya pulang, dan kami tinggal bertiga saja di lapangan. Salah satu temanku mengajak untuk mandi di permandian dekat lapangan. Aku dan temanku pun setuju. Jalan menuju permandian itu melewati kuburan dan kebun kopi milik warga. Jaraknya tak jauh, 10 menit dari lapangan tempat kami bermain. Singkat cerita, kami pun sampai di permandian, dan ternyata sudah banyak warga yang mandi di sana. Kita putuskan untuk duduk sejenak sambil menunggu giliran mandi. Permandian ini bentuknya terbuka dan ada 3 pancuran terbuat dari bambu. Airnya jernih dan sejuk sekali karena langsung dari mata air. Beberapa warga sering mengambil air di sini untuk keperluan mereka. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliran kami untuk mandi. Kami bergegas mandi karena hari sudah mulai gelap, dan yang tersisa cuma kami bertiga. Kalian masih ingat jalan menuju ke permandian ini? Ya, itu melewati kuburan. Itu pula yang membuat kami bertiga takut kalau pulang saat kondisi gelap. Apalagi kami tidak membawa penerangan apapun. 2 temanku lebih dulu selesai daripada aku, dan pikiran jahil mereka pun muncul. Mereka berlari meninggalkanku sendirian yang sedang memakai baju. Aku pun bergegas dan berlari mengejar mereka sambil memperbaiki posisi bajuku. Aku sangat hafal dengan tempat ini. Aku sangat hafal dengan jalan di sini. Waktu itu memang sudah maghrib, jadi sudah mulai gelap. Aku pun berlari sekuat tenaga mengejar teman-temanku. Saat ku berlari,
aku melewati semak belukar yang berbentuk lorong. Semak ini sepertinya terbentuk dari akar tumbuhan yang melintang di antara dua pohon kelapa. Tapi seingatku, tak ada kami melewati semak belukar saat kami datang. Aku memberanikan diri melihat dari dekat, hanya sekedar penasaran dan memastikan apakah itu benar semak atau benda lainnya. Ternyata benar itu semak yang terbuat dari tanah merambat yang melintang di pohon kelapa setinggi 2 meter dan berbentuk seperti lorong. Aku pun lanjutkan perjalananku karena situasi sudah mulai gelap, dan setelah beberapa saat lagi-lagi aku melihat semak itu. Ini aneh. Aku tadi sudah melewatinya, tapi kenapa saat ini aku kembali melihatnya? Dalam ketakutanku, aku berdoa dalam hati. Dari kejauhan, kulihat lampu di pura dekat kuburan sudah mulai menyala. Itu artinya jalan utama desa sudah dekat. Aku pun mempercepat lariku. Tapi sekali lagi kulihat semak belukar itu ada di depanku. Aku sontak berhenti. Tubuhku penuh keringat dingin dan bulu kudukku mulai berdiri. Aku mulai berpikir tentang keanehan ini. Aku siapkan keberanianku karena kulihat pura sudah dekat. Keputusanku pun bulat. Aku berlari dengan pandangan lurus ke depan dan melewati semak itu. Tapi tiba-tiba saat aku tersadar, aku sudah berada di tempat yang tak kukenal. Ini di mana? Seketika aku sudah di tempat yang tak kukenal. Aku menangis sambil berteriak minta tolong, berharap ada seorang yang mendengar. Hari sudah mulai gelap. Aku terdiam membatu sambil terus menangis dan berteriak meminta tolong sekuat tenagaku. Berjam-jam aku berteriak. Sepertinya tak ada yang mendengar suaraku. Aku pun terduduk di salah satu pohon sambil melihat sekitar dan menahan rasa takutku. Hingga tak sadar aku mulai tertidur di sana. Suara kicau burung membangunkanku dari tidur hari itu. Ternyata hari sudah pagi. Ini bukan mimpi. Aku masih ada di tempat yang tak kukenal ini. Karena sudah ada sinar matahari, akhirnya aku putuskan untuk berjalan mencari rumah warga terdekat. Aku mulai berjalan tanpa tahu arah, hanya mengandalkan instingku saja. Berjam-jam aku berjalan, tak ada satu rumah pun terlihat. Hanya ada pepohonan menculang tinggi. Perutku mulai lapar dan haus karena berjalan tanpa arah tujuan. Singkat cerita, hari-hari kulewati di tempat ini. Aku bertahan hidup dengan meminum air embun di dedaunan dan memakan buah-buah yang kulihat saat di perjalanan. Entah sudah berapa hari aku berjalan. Aku hanya bisa pasrah dan tetap berdoa semoga satu hari nanti aku bisa kembali pulang. Hari itu aku berjalan menelusuri tempat ini lebih jauh lagi sambil mencari buah-buahan untuk kumakan nanti. Aku mulai terbiasa dengan keadaan ini. Tak ada lagi rasa takut, hanya ada rasa pasrah dengan keadaan.
Seketika terdengar suara ribut dari arah belakang. Kulihat banyak sekali gerombolan kera yang melompat di pohon tepat di atas kepalaku, dan diikuti suara tembakan. Aku pun terkejut dan panik. Aku langsung bersembunyi di balik pepohonan. Sejenak, akhirnya aku tersadar. Ada suara tembakan. Berarti ada orang yang sedang berburu di sini. Aku pun berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Dan untungnya mereka mendengar teriakanku. Mereka menghampiri sumber suaraku. Dan mereka pun menemukanku. Tapi sambil menodongkan senjatanya, mereka perlahan mendekatiku. Mereka bertanya banyak hal kepadaku sambil tetap ujung senapan mengarah ke arahku. Akhirnya aku ceritakan apa yang terjadi kepada mereka, dan mereka pun terkejut mendengar ceritaku. Aku bertanya pada mereka, "Ini di mana?" Mereka pun memberitahu lokasi saat ini. Ternyata ini hutan jauh di timur dari desaku. Perlu waktu 2 minggu untuk mencapai tempat ini dengan berjalan kaki. Mereka akhirnya menolongku, memberikanku makan dan minum. Aku makan dengan lahapnya dan menghabiskan air mereka. Maklum saja, itu adalah makanan dan minuman terenak yang pernah aku rasakan selama berada di sini. Aku pun menangis. Aku kira aku akan berakhir selamanya di tempat ini. Ternyata Tuhan mendengar doaku. Singkat cerita, mereka mengantarkanku pulang. Mereka mengantarku langsung ke kantor desa, dan alangkah terkejutnya orang-orang di sana saat melihatku. Mereka bilang sebulan lamanya orang tuaku mencari keberadaanku. Sebulan lamanya segala cara orang tuaku lakukan. Laporan orang hilang, bertanya ke teman-temanku, sampai mereka meminta bantuan dukun untuk menemukanku. Pemburu itu pun menjelaskan di mana mereka menemukanku, dan aku pun menceritakan kejadian hari di mana aku berpindah tempat saat aku melewati semak berbentuk lorong di permandian dekat kuburan desa. Semenjak saat itu, tak banyak lagi orang yang datang ke permandian sejak tahu tentang ceritaku. Permandian itu sebenarnya hingga saat ini masih digunakan warga, tapi warga hanya berani datang pada saat pagi atau siang hari saja. Mereka takut kejadian yang menimpaku akan menimpa mereka juga.